Halo, selamat datang kembali di Rahasia Kehidupan Islami. Hari ini kita akan membahas kisah menarik dari Al-Quran tentang dua sosok yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nama kedua malaikat ini tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Sebelum kita lanjut, perlu diketahui bahwa para mufassirin memiliki berbagai pandangan mengenai identitas Harut dan Marut. Ada yang meyakini bahwa mereka benar-benar malaikat, sementara pendapat lain menyatakan bahwa mereka bisa saja merupakan orang saleh yang dipandang seperti malaikat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa keduanya mungkin adalah individu jahat yang menyamar sebagai sosok saleh. Dalam kisah yang sahih, diceritakan bahwa Allah mengutus dua malaikat, Harut dan Marut, ke kota Babil, sebuah kota di Irak yang dulunya menjadi ibu kota Babilonia kuno. Saat itu penduduk kota hidup dalam kecemasan dan kesyirikan karena sihir telah merajalela. Akibat sihir ini, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar menjadi kacau balau, menyebabkan penyakit dan bahkan memecah belah hubungan suami istri. Kita tahu bahwa kota Babil dilanda kecemasan dan kesyirikan akibat sihir yang merajalela setelah Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi yang menyerang Palestina. Kelompok tawanan Yahudi ini dengan keahlian khusus dalam ilmu sihir menciptakan ketakutan di kota Babil dengan membuat lingkaran besar sebagai simbol sihir. Untuk mengatasi situasi ini, Allah mengutus Harut dan Marut ke kota Babil. Tugas mereka bukanlah untuk menghilangkan sihir, tapi justru untuk mengajarkannya kepada penduduk Babel. Harut dan Marut datang dengan misi membimbing warga Babil tentang hakikat sihir. Mereka mengajarkan sihir bukan untuk melakukan kejahatan, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Namun, keduanya memberikan peringatan penting kepada warga yang datang untuk belajar sihir, yaitu agar tidak menyalahgunakan ilmu tersebut untuk berbuat syirik. Dengan tegas, Harut dan Marut menyatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir." Hal ini menunjukkan bahwa tujuan mereka adalah untuk menguji keimanan warga Babil dan memberikan pemahaman yang benar mengenai sihir, bukan untuk menghasut kejahatan atau kesyirikan. Harut dan Marut menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir serta metode untuk menghilangkan lingkaran besar sihir yang dibuat oleh orang Yahudi. Mereka menekankan bahwa sihir, meskipun dipelajari, tidak akan memberikan manfaat atau bahaya kepada manusia tanpa kehendak Allah. Setelah menyelesaikan tugas mereka, Harut dan Marut kembali ke langit. Sayangnya, warga kota Babil tidak mematuhi peringatan yang telah disampaikan oleh keduanya. Sebaliknya, mereka malah menggunakan ilmu sihir yang diajarkan oleh malaikat tersebut untuk menyebabkan kerusakan. Akibatnya, negeri tersebut semakin terpuruk dalam kekacauan. Kisah Harut dan Marut berdasarkan versi Israel. Kisah Harut dan Marut memiliki versi lain dalam kisah Israeliat, khususnya versi Yahudi. Menurut versi ini, Harut dan Marut awalnya adalah dua malaikat yang diuji oleh Allah. Pada suatu waktu, terjadi ketidaksetujuan di kalangan malaikat terkait penugasan orang saleh sebagai khalifah di muka bumi. Orang saleh yang memiliki kemampuan untuk menahan nafsu dianggap mampu mengemban amanah sebagai khalifah. Namun, para malaikat berpendapat bahwa jika mereka diberikan nafsu, mereka akan lebih baik dalam menahannya daripada manusia saleh. Allah pun memilih Harut dan Marut untuk menguji pandangan para malaikat tersebut. Kedua malaikat ini kemudian diberikan hawa nafsu dan diturunkan ke bumi. Setibanya di bumi, Harut dan Marut terpesona oleh seorang wanita cantik. Namun, wanita tersebut menolak ajakan mereka untuk berbuat maksiat. Wanita tersebut kemudian menawarkan 3 pilihan kepada keduanya: menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamr, minuman keras. Setelah berpikir, Harut dan Marut memilih meminum khamr karena dianggap sebagai dosa yang lebih kecil dibandingkan 2 pilihan lainnya. Namun, setelah meminum khamr, mereka menjadi mabuk dan kehilangan akal sehat. Dalam keadaan mabuk, keduanya akhirnya membunuh bayi, menyembah berhala, dan melakukan tindakan keji kepada wanita tersebut. Akibat perbuatannya, sifat kemalaikatan Harut dan Marut dicabut oleh Allah. Keduanya kemudian dihadapkan pada pilihan azab dunia atau azab akhirat. Memilih untuk terhindar dari azab akhirat yang lebih berat, Harut dan Marut kemudian digantung di langit kota Babil hingga hari kiamat. Sejak saat itu, keduanya mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, dan orang-orang yang ingin mempelajari sihir mendatangi Babilonia untuk belajar dari mereka. Bantahan kisah Israeliat.
Syekh Athiyah Sakar menyoroti bahwa dalam beberapa buku tafsir disebutkan bahwa kisah Harut dan Marut yang menyebabkan mereka diturunkan ke bumi sebagai fitnah, lalu diazab dengan cara digantung, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil yang kuat. Syekh Sakar menegaskan bahwa perkataan para mufassir yang menyajikan kisah tersebut sebenarnya berasal dari warisan masyarakat Babilonia, penjelasan orang-orang Yahudi, dan kitab-kitab Nasrani, bukan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai bantuan dalam mendukung argumennya, Syekh Sakar merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa malaikat-malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Dan juga dalam surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 27, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak, Maha Suci Allah. Sebenarnya, malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk yang patuh dan taat kepada Allah, tidak mampu melakukan maksiat atau melanggar perintahnya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa kedua malaikat Harut dan Marut mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Pendapat ini dikuatkan oleh Az-Zajjaj, seorang ahli bahasa, yang menyatakan bahwa pengajaran kedua malaikat tersebut berupa larangan. Ali bin Abi Thalib dan Az-Zajjaj menekankan bahwa pesan yang disampaikan oleh Harut dan Marut kepada manusia adalah untuk tidak melakukan sihir dan untuk tidak diperdaya olehnya, terutama dalam hal memisahkan suami dari istrinya. Mereka mengajarkan larangan sebagai bentuk peringatan. Menurut Al-Hafiz bin Katsir, kisah Harut dan Marut banyak diriwayatkan oleh beberapa tabi'in seperti Mujahid, Sudi, Hasan al-Bashri, Qatadah, Abul Aliyah, Zuhri, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan lain-lain. Banyak penulis tafsir, baik dari kalangan terdahulu maupun belakangan, turut menyampaikan kisah ini. Al-Hafiz bin Katsir mengakui bahwa kesimpulan detail dari kisah Harut dan Marut ini bersumber dari kisah Israiliyat karena tidak ada riwayat yang bersambung sanadnya dari Nabi Muhammad yang mendukung kisah ini. Yawan Al-Hafiz bin Hazm berkata, di antara bukti-bukti yang menunjukkan kebatilan kisah Harut dan Marut ada di dalam salah satu firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 8. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk menyaring informasi dan cerita-cerita tambahan melalui filter ajaran Al-Quran dan hadis yang sahih. Hal ini agar kita tidak terjebak dalam penafsiran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan kebijaksanaan dalam memahami ajaran agama dengan benar. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.